Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Terkait dengan COVID-19, silakan stay saja dulu di rumah sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Untuk hari ini saya akan membahas materi tentang yang pertama, metode peta minda atau min map. Yang kedua, paragraf deskripsi, argumentasi, narasi, dan persuasi. Kita mulai saja untuk yang materi pertama, yaitu metode min map. Pengertian metode peta minda atau min map menurut Tony Buzan ya, atau min map itu bisa disebut dengan peta pikiran ya, yaitu suatu teknik mencatat yang menonjolkan sisi kreativitas sehingga efektif dalam memetakan pikiran. Jadi setiap manusia itu diberi otak untuk berpikir. Jadi setiap pikiran kita itu harus mempunyai peta tersendiri ya, atau teknik untuk mencatat ya. Jadi pikiran manusia itu harus kreatif ya. Saya beri contoh kalau untuk memetakan pikiran. Di sini ada contoh ketika kita itu membuat alur surat ya, atau membuat surat. Nah, yang pertama seperti ini. Untuk yang pertama ya, yang pertama siapa dulu. Jadi surat itu bertujuan untuk ke siapa dalam pikiran kita ya, maksudnya seperti itu. Yang kedua, di situ ada pembuka kalau dalam surat ya, atau ada bentuk formal dan informal. Misalkan kalau formal, yang terhormat bla 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 dan sebagainya. Kalau yang informal maksudnya yang tidak khusus ya, atau tidak resmi, bisa menyapa sesuai dengan pikiran kita, misalkan dear dan sebagainya. Harus punya tujuan ya, atau mempunyai tujuan. Tujuan itu macam-macam ya, bisa meminta seperti yang ada di sini ya, meminta, mengeluh, menjelaskan, menggambarkan. Oke, terus yang selanjutnya yang keempat, detail masalahnya, maksudnya itu kapan, mengapa, apa, di mana dan sebagainya. Itu ya, harus detail itu isinya. Ya, setiap kita ada pembuka pasti ada penutup. Oke, misalkan di situ ada hormat saya atau dan sebagainya ya, sama, ada yang formal ada yang informal, tergantung dari kebutuhan masing-masing. Nah, ini namanya peta pikiran. Kalau di sini saya beri contoh tentang alur surat. Jadi setiap kita mempunyai pikiran harus dipetakan dulu. Atau kita mau bekerja di proyek ya, atau setiap hari kita mau jalan kemanapun atau ke sekolah dan sebagainya, harus punya peta pikiran. Oke. Selanjutnya, manfaat mind mapping dalam pembelajaran. Nah, maksudnya itu manfaat ketika kita itu menggunakan peta pikiran. Kalau di sini saya kasih contoh dalam pembelajaran ya. Yang pertama, mind map meningkatkan kreativitas dan aktivitas individu maupun kelompok. Bisa saya jelaskan. Jadi untuk yang ini meningkatkan kreativitas, yang dimaksud itu adalah bila siswa terbiasa menggunakan teknik mind map ini atau peta pikiran ini dalam mencatat informasi pembelajaran yang diterimanya, tentu akan menjadikan mereka lebih aktif dan kreatif ya.
Penggunaan simbol, gambar, pemilihan kata kunci tertentu untuk dilukis atau ditulis pada mind map, mereka merangsang pola pikir yang kreatif. Itu maksudnya ya. Terus yang kedua, mind map memudahkan otak memahami dan menyerap informasi dengan cepat. Maksudnya, catatan yang dibuat dengan teknik mind map dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain, apalagi oleh sang pembuatnya sendiri. Mind map membuat siswa harus menentukan hubungan-hubungan apa atau bagaimana yang terdapat antar komponen-komponen mind map tersebut. Nah, hal ini menjadi mereka lebih mudah memahami dan menyerap informasi dengan cepat. Itu maksudnya. Terus yang ketiga, mind map meningkatkan daya ingat atau daya pikir kita ya. Karena sifatnya spesifik dan bermakna khusus bagi setiap siswa yang membuatnya, karena melibatkan penggemar dan pembentukan makna antar komponen mind map, akan dapat meningkatkan daya ingat mereka terhadap informasi yang terkandung di dalam mind map itu. Itu maksudnya ya. Selanjutnya, mind map dapat mengakomodasi berbagai sudut pandang terhadap suatu informasi. Jadi setiap siswa tentu akan mempunyai beragam sudut pandang yang berbeda ya, terhadap suatu informasi yang disampaikan, misalkan oleh guru atau yang mereka terima dari sumber-sumber belajar lainnya, dari media massa dan lain-lain ya, mungkin dari TV ya. Beragamnya sudut pandang ini memungkinkan mereka untuk memaknai secara khas informasi tersebut dan dituangkan secara khas pada mind map mereka masing-masing atau peta pikiran mereka masing-masing. Selanjutnya, mind map dapat memusatkan perhatian siswa. Nah, ini selama proses pembuatan mind map, perhatian siswa akan terpusat untuk memahami dan memaknai informasi yang diterimanya. Ini akan membuat kegiatan pembelajaran akan menjadi lebih efektif ya. Jadi perhatian itu bisa terpusat. Selanjutnya yang keenam ya, mencatat dengan teknik mind map sangat menyenangkan atau lebih menyenangkan. Ini contohnya seperti ini, anak mana yang tak suka pelajaran menggambar sewaktu sekolah dasar. Contohnya kalian pernah sekolah dasar nih. Bahkan hingga dewasa orang-orang suka menggambar. Siapa yang nggak suka menggambar ya? Teknik menulis menggunakan mind map tentu menyenangkan bagi siswa ya. Sejelek apapun kemampuan mereka menggambar, misalkan simbol-simbol dan lain-lain ya, kegiatan yang menyenangkan selanjutnya akan menimbulkan suasana positif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Biasanya siswa ataupun siswi itu teknik belajarnya itu berbeda ya. Jadi mungkin dengan menggambar akan terlihat lebih jelas atau lebih dipahami. Yang selanjutnya, mind map mengaktifkan seluruh bagian otak. Yang dimaksud itu adalah selama mencatat dengan teknik mind map, kedua belahan otak itu ada dua ya, ada otak kiri, otak kanan. Otak akan dimaksimalkan penggunaannya. Siswa tidak hanya menggunakan belahan otak kiri terkait pemikiran logis, tetapi mereka juga menggunakan belahan otak kanan dengan mencetuskan perasaan dan emosi mereka dalam bentuk warna dan simbol-simbol tertentu selama membuat mind map atau peta pikiran. Jadi itu ya, ada 7 manfaat mind map atau memetakan pikiran ya, dalam pembelajaran. Oke, lanjut. Setelah kita mempelajari tentang mind map, di sini ada beberapa jenis paragraf ya. Ada paragraf deskripsi, ada paragraf argumentasi, ada paragraf narasi, yang terakhir ada paragraf persuasi. Yang dimaksud dengan paragraf deskripsi yaitu menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci. Jadi masih menggambarkan ya, jadi bukan fakta, tetapi sesuatu dengan jelas dan terperinci. Oke, lanjut. Selanjutnya ada argumentasi. Kalau argumentasi, karangan yang membuktikan kebenaran tentang sesuatu. Jadi masih mengarang ya, karangan. Jadi membuktikan kebenaran tentang sesuatu. Oke.
Lanjut. Selanjutnya ada narasi. Narasi yaitu menceritakan sesuatu peristiwa atau kejadian yang di dalamnya terdapat alur cerita. Ada setting, ada tokoh dan konflik, tetapi tidak memiliki kalimat utama. Nah, jadi seperti alur-alur cerita ya, ada di contohnya Opera Panjapa seperti itu ya. Dalamnya terdapat alur cerita, tokoh dan sebagainya. Jadi ujung cerita sampai dengan selesai. Oke. Lanjut. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu persuasi. Persuasi mengungkapkan ide, gagasan atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta. Jadi benar-benar terjadi ya. Jadi sesuai fakta atau sesuai dengan kenyataan. Nah, itu ya, itu tentang paragraf. Jangan lupa belajar ya di rumah ya. Kunjungi terus situs Wikipedia agar kalian tidak ketinggalan info-info atau pembelajaran ya. Demikian materi saya kali ini. Jaga kesehatan ya, selalu stay di rumah. Jaga diri dan keluarga. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.